Alejandro, bos kartel narkoba yang kejam, datang ke sebuah bar dewasa untuk menagih bandar yang mencuri barangnya. Yang ditemuinya hanya pacar bandar, Lizzie, dan ia menitipkan pesan agar si bandar segera menemuinya. Alright, I'll see. Because you've been Lizzie menjelaskan bahwa Jensen, bandar yang dicari Alejandro, bukan pacarnya. Mereka hanya terlibat satu malam dan tak pernah berkomunikasi lagi. Tapi Alejandro tak peduli. Ia mengeluarkan sebilah pisau, mengancam Lizzie dan keluarganya jika ia tidak segera menemukan Jensen. Tepat saat Lizzie pergi, salah satu petugas keamanan yang menyaksikan intimidasi tadi langsung mencegat Alejandro yang sedang bersiap pulang. Petugas itu tidak tahu bahwa pria yang ada di hadapannya sama sekali bukan orang yang bisa diajak kompromi atau silaturahmi karena Alejandro terkenal kejam dan tak segan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Beralih ke daerah terpencil di pinggiran kota, kita diperkenalkan pada Baudry, seorang pensiunan agen rahasia, dan anak semata wayangnya, Sofia. Mereka hidup sederhana, tinggal berdua di sebuah kabin di tengah hutan. Kehidupan mereka tampak tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota yang padat dan penuh kebisingan. Amen. Dive in. Amen. Berbeda dengan gadis remaja seumuran lainnya, sang ayah sangat protektif terhadap Sofia. Hal ini terlihat dari kebiasaan Baudry yang mengajarkan putrinya memegang senapan berburu sejak dini. Bukan berarti ia melarang Sofia untuk pergi nongkrong atau sekadar bermain ke pasar malam, tetapi Sofia tampak nyaman dengan aturan yang diterapkan ayahnya. Singkat cerita, esok paginya tiba. Selain menjadi ayah yang baik, Baudry juga sangat taat beragama. Sebelum memulai aktivitas, ia selalu menyempatkan diri berdoa agar keluarganya diberkahi. Karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun Sofia, ia pun sudah menyiapkan kue dan hadiah spesial untuk putrinya. Karena Sofia masih tertidur, Baudry memutuskan pergi sebentar ke kota untuk membeli beberapa perlengkapan berburu. Kebetulan, di toko langganannya, ia melihat sebuah mesin pemotong rumput bekas. Kondisinya masih bagus dan bisa diperbaiki tanpa bantuan mekanik, sehingga Baudry menawarnya dengan harga yang cukup tinggi. Do your 45. I'll give you 20. This business is going to kill me. Sofia baru saja bangun dan langsung membuka kado ulang tahun dari ayahnya. Wajahnya berseri-seri saat melihat isi kadonya, sebuah pistol Glock semi-otomatis yang sejak lama ia idamkan. Setelah menyimpannya di tempat aman, Sofia pergi ke sungai untuk memancing ikan mujair. Tepat saat itu, terdengar teriakan seseorang meminta tolong. Entah suara siapa itu, Sofia yang memiliki insting kuat untuk bertahan hidup tidak langsung mencari sumber teriakan. Ia justru pulang ke rumah untuk memberitahu Baudry yang kebetulan sudah kembali. Sambil ditemani sang ayah, mereka kemudian kembali ke sungai dan mulai menyisir sekitar area tersebut. Ternyata suara tadi berasal dari seorang gadis yang hanyut dan penuh luka bernama Januari. Entah kejadian mengerikan apa yang menimpanya, namun Baudry segera menyadari ada luka tembak yang menembus perut bagian sampingnya. Sempat terlintas untuk membawanya ke rumah sakit, tetapi Januari yang setengah sadar memohon agar hal itu tidak dilakukan. Dengan perlengkapan medis seadanya, Baudry pun berusaha menahan pendarahan sebisa mungkin. Setelah berhasil mengobati lukanya, Sofia menyiapkan sup ayam hangat agar tenaga Januari cepat pulih. Saat malam larut tiba, Baudry memberi pesan agar Sofia tetap menjaga jarak. Bukan tanpa alasan, Januari adalah orang asing yang membawa luka tembak, dan mereka tidak tahu siapa dirinya sebelum mengalami kejadian mengerikan ini. Baudry hanya berharap Sofia bisa mengerti situasinya. Singkat cerita, esok paginya tiba. Tanpa disadari, Januari sudah terbangun dengan tangan terborgol pada pegangan kasur. Sofia menjelaskan bahwa itu adalah protokol keamanan yang sengaja diterapkan ayahnya. Meski terlihat ketat,
tindakan itu murni demi keselamatan. Dan Januari pun benar-benar memahami situasinya. That if you tried to move, I'd have to shoot you. Sementara itu, Baudry masih berada di supermarket untuk membeli beberapa obat serta pakaian ganti untuk Januari. Saat hendak pulang, ia secara kebetulan bertemu dengan teman buru-burunya, seorang polisi bernama Brake. Tidak sendiri, Brake juga memperkenalkan partner barunya yang baru dipindahkan ke tugas tersebut, bernama Devin. Setelah perkenalan singkat itu, keduanya melanjutkan patroli siang mereka. Alright. We'll see you, big man. See ya. Keep your nose clean. Tengah malam, saat Sofia sudah terlelap, Baudry dihampiri Januari yang kebetulan masih terjaga. Ketika ditanya tentang asal-usul kejadian yang menimpanya, Januari menceritakan bahwa tepat saat pulang kerja, ia menemukan teman satu kosnya, Lizzie, sedang dihajar oleh dua pria asing bertopeng. Ia pun ikut menjadi korban karena tidak tahu apa-apa tentang situasi itu. There. This was hurt. He took us. Entah apa yang mereka inginkan, kedua pria itu membawa Lizzie dan Januari ke tepi sungai. Mereka menembak bapak Lizzie hingga tewas dan melempar jasadnya ke tengah sungai. Sementara itu, Januari sempat berusaha melarikan diri, namun tertembak di perut. Karena mengira Januari tewas dan hanyut di sungai, kedua pria itu pun langsung meninggalkan lokasi kejadian. Demi memastikan kebenaran kejadian, Baudry subuh-subuh langsung pergi menyusuri sungai untuk mencari jasad Lizzie. Benar saja, ia menemukannya tersangkut di ranting di tepian sungai. Menyadari bahwa jika kedua pria asing itu sampai mengetahui, mereka akan menyadari bahwa Januari berhasil selamat, Baudry pun segera menghanyutkan kembali jasad Lizzie agar keselamatan putri dan tamunya tetap terjaga. Tak ingin ada yang ditutup-tutupi, Baudry memberitahukan temuannya tadi kepada Sofia. Disinilah Baudry dibuat dilema, antara tetap merawat Januari atau menyerahkannya kepada pihak berwajib. Namun, karena Sofia bersikeras ingin merawat Januari sampai sembuh, Baudry pun menunda keputusannya tersebut. Yes, sir. Malam itu, setelah beberapa hari terbaring, akhirnya Januari bisa kembali menghirup udara segar saat luka di perutnya perlahan mulai pulih. Melihat Baudry masih duduk di depan rumah, ia menghampiri dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa pertolongan Baudry dan Sofia, entah nasib buruk seperti apa yang mungkin menimpanya. I've seen much worse. Kondisi Januari sudah cukup membaik, namun Baudry dengan berat hati memberitahukan bahwa mulai esok ia akan dipindahkan ke salah satu klinik milik sahabat lamanya. Ia meyakinkan Januari bahwa ia tidak perlu khawatir karena semua biaya pemulihan akan ditanggung sepenuhnya. Karena Januari orangnya sadar diri, ia pun menerima keputusan tersebut. Masih di malam yang sama, Alejandro berhasil menangkap Jenson dan menghajarnya hingga babak belur. Ternyata, Jenson adalah oknum polisi korup yang telah lama bekerja untuk Alejandro, dibayar demi kelancaran bisnis kartelnya di wilayah itu. Namun, dalam transaksi terakhir, Jenson diam-diam membawa kabur semua barang entah kemana. Karena Jenson tak kunjung membuka mulut, Alejandro pun menghukumnya dengan cara yang sangat kejam. Keesokan harinya, sesuai keputusan semalam, Januari akan diantar ke klinik untuk menjalani pemulihan. Namun, di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi dicegat secara mendadak akibat insiden malam sebelumnya. Karena petugas di lokasi adalah Brake, Baudry pun tidak terlalu khawatir. Can't resist the smell of Brake memberitahu bahwa tadi subuh, saat melakukan patroli, ia tak sengaja menemukan jasad anak buahnya, Jenson, terdampar di pinggir sungai. Pelakunya masih belum diketahui. Selain itu, polisi juga menerima laporan lain mengenai penemuan mayat di ujung sungai, yang kemudian teridentifikasi sebagai Lizzie. nothing. It's all pretty quiet. Yang membuat Baudry sedikit panik adalah pihak kepolisian sudah mulai menelusuri latar belakang Lizzie, yang ternyata tinggal satu kosan bersama sahabatnya. Menurut laporan dari tetangga, keduanya menghilang pada waktu yang bersamaan. Namun untuk sahabatnya, Januari, polisi masih berusaha mencari keberadaannya. Looks like he came up through the fort.
Seen anything up? Davin menambahkan bahwa mereka menemukan beberapa jejak kaki tak jauh dari jasad Lizzie. Ia curiga bahwa Januari mungkin masih hidup dan saat ini sedang dirawat oleh seseorang. Davin sempat terdiam ketika melihat samar-samar sosok wanita dari kejauhan yang dibawa Baudry. Namun Baudry segera menjelaskan bahwa itu adalah keponakannya yang datang dari luar kota untuk merayakan ulang tahun Sofia. Advice. Good luck. Karena klinik bukanlah solusi terbaik, Januari pun dibawa kembali ke kabin untuk diamankan. Disinilah ia jujur menceritakan bahwa saat malam kejadian, salah satu pelaku dengan sengaja membuka topengnya dan mengancam bahwa Lizzie dan dirinya akan dibunuh, sebelum akhirnya ia berhasil kabur dan terbawa hanyut. Dengan fakta bahwa Januari masih hidup dan menjadi saksi kunci atas kematian Lizzie, Baudry sadar betul bahwa orang-orang itu pasti sedang mencarinya. Dan benar saja, tepat saat malam menjelang, dua pria asing datang, ternyata anak buah Alejandro. Entah dari mana mereka mengetahui keberadaan Januari. Namun Baudry bersikeras bahwa dirinya tidak pernah melihat wanita asing berkeliaran di sekitar sini, hingga berhasil membuat keduanya pergi. Dikira mereka benar-benar pergi, ternyata dua penjahat itu masih mengawasi kabin dari kejauhan. Saat satu penjahat menyelinap masuk untuk melenyapkan Januari, penjahat yang menunggu di dalam mobil justru mengalami nasib sial karena berhasil diciduk oleh Baudry. Ketika Sofia melancarkan tembakan peringatan, Baudry langsung menembak penjahat itu hingga tewas. It's all right, honey. It's all right. Demi menghilangkan barang bukti, Baudry mau tidak mau membakar jasad kedua penjahat itu dan membuang mobil mereka ke tambang terbengkalai yang sulit dilacak. Saat kembali ke kabin, Januari dengan tulus meminta maaf, merasa bersalah karena gara-gara dirinya, Baudry dan Sofia kini harus terlibat dalam masalah serius. Take me somewhere, anywhere. What am I about? Baudry pun mengajak Blake untuk bertemu empat mata. Di sini ia jujur bahwa sosok wanita yang hilang di sungai, yaitu Januari, saat ini sudah aman bersamanya. Namun, karena Alejandro pasti akan mengirim anak buah lain, ia memohon agar Blake merahasiakan hal ini, termasuk membantu membawa Januari keluar dari wilayah ini. Sebelum berpisah, Baudry sempat memberikan segepok uang sebagai bekal bagi Januari untuk memulai hidup barunya. Sesaat setelah Blake membawanya pergi, Sofia tak kuasa menahan haru. Ia berkaca-kaca, sedih harus melepas sosok yang selama ini sudah dianggap seperti saudara sendiri dan harus berakhir dengan perpisahan yang memilukan. Keesokan paginya, saat mereka baru bangun, Sofia mengeluhkan rasa khawatirnya tentang kabar Januari saat ini. Baudry yang sama penasaran sempat mencoba menghubungi Blake, tetapi nomornya tidak aktif. Mereka pun memutuskan pergi ke kantor polisi untuk menemuinya secara langsung. Sementara Sofia diminta menunggu di dalam mobil, Baudry justru disambut oleh Davin, yang kebetulan baru selesai apel pagi. Nothing, just... Bukannya segera memberitahu keberadaan Blake, Davin yang memang tengil malah mengalihkan pembicaraan ke sana kemari. Ia bahkan sempat menuduh Blake masih satu komplotan dengan Jensen. Namun sejauh yang Baudry tahu, Blake adalah polisi jujur yang tidak tergiur dengan uang haram. Hey, Baudry. Don't say nothing to nobody about this. Malamnya, saat Baudry dan Sofia sedang tidur, sebuah mobil asing diparkir tak jauh dari kabin mereka. Setelah pengemudi turun, ternyata itu adalah Davin yang entah apa tujuannya menyelinap masuk sambil menenteng sepucuk pistol. Tapi tiba-tiba, disinilah Davin kini diikat pada kursi dengan mesin pemotong rumput tergantung tepat di depannya. Saat ditanya tentang tujuannya dan untuk siapa ia bekerja, Davin akhirnya jujur. Blake sebenarnya sudah tewas, dan Januari telah diserahkan kepada Alejandro tepat setelah pertemuan terakhirnya dengan Baudry. That's where she is. She's there.
Stop. Please. Keep talking. Okay, it was break. Mendengar sahabat terbaiknya tewas dan Januari sudah tertangkap, Baudry langsung mendesak Davin untuk memberitahu keberadaan Alejandro. Namun karena Davin tak kunjung buka mulut dan malah menantang duel 1 lawan 1, Baudry pun tak punya banyak waktu dan menyalakan mesin untuk melukai hidungnya. Setelah Davin akhirnya membuka mulut tentang lokasi Alejandro, Baudry menyempatkan diri menulis sepucuk surat untuk Sofia. Dalam surat itu, ia meminta maaf karena merasa belum mampu menjaga putrinya dengan baik. Ia juga berpesan, jika hingga esok pagi dirinya tak kunjung pulang, Sofia harus segera pergi ke rumah neneknya di daerah Meksiko. Setibanya di sebuah pabrik terbengkalai, Baudry menyeret Davin yang sudah babak belur untuk dijadikan sandera. Ia langsung disambut Alejandro yang datang dengan sikap angkuh sambil melontarkan ancaman akan menghabisi Baudry dan Davin yang dianggapnya tak berguna. Tanpa mereka sadari, Sofia diam-diam mengikuti jejak sang ayah dari belakang, mengintai situasi berbahaya yang akan segera pecah. Terjadilah baku tembak sengit di antara mereka. Sementara Alejandro berhasil kabur masuk ke dalam pabrik, Baudry justru harus pasrah ketika peluru menembus dadanya. Di saat yang sama, salah satu anak buah Alejandro yang melihat celah diam-diam menyelinap dari samping, berniat menghabisinya. Tetapi, beruntung, Sofia segera menembak penjahat itu dan memberi perlindungan bagi ayahnya dari kejauhan. Namun akibat aksi heroiknya tersebut, salah satu penjahat lain berhasil mengetahui posisi persembunyiannya. Saat penjahat itu bergerak mendekati Sofia, tiba-tiba dengan kecerdikannya, Sofia berhasil mengelabui penjahat itu dengan meninggalkan senapannya di atas sebuah drum kosong. Sementara itu, Baudry telah masuk ke dalam pabrik dan menemukan Januari dalam keadaan baik-baik saja. Begitu pula istri dan anak Jenson yang ternyata masih hidup. Namun saat sedang mencari kunci kurungan, Alejandro tiba-tiba muncul dan menikam perutnya dari belakang. Dan benar saja, Sofia kembali datang tepat waktu. Dengan tewasnya Alejandro, seluruh ketegangan yang mereka alami akhirnya berakhir. Dampak dari kejadian tersebut membuat Baudry dan Januari harus menjalani perawatan selama 3 bulan. Seiring waktu berlalu, Baudry dan Sofia pun mempersilakan Januari untuk tinggal bersama mereka demi menjamin keselamatan dan memulai hidup yang lebih tenang.